Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Apik, saya kali ini berkunjung ke Bapenda, Badan Pendapatan Daerah, untuk mempertanyakan kaitan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) tahun anggaran 2021. Walaupun ini baru triwulan pertama, Januari Maret, tapi setidaknya ini jadi ukuran awal bagaimana realisasi PAD sesuai dengan target yang dipatok 960 miliar rupiah. Karena di tengah pandemi biasanya ada situasi yang tidak normal, dan tentunya beberapa kali kita juga mengalami refocusing, tetapi inilah sumber dari pendapatan yang menjadi bagian dari kontribusi terhadap APBD Kabupaten Kerawang dari sektor pendapatan asli daerah atau PAD. Bersama saya sudah ada Pak Haris Herdiana, Kepala Bapenda. Assalamualaikum Haris. Ya, dan tadi sudah saya sampaikan bahwa target kita di tahun anggaran 2021 adalah 960 miliar. 1 tahun sebelum perubahan. Tetapi di triwulan pertama ini sudah berapa uang yang masuk dari sektor PAD? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Api yang saya hormati, Pak Dino. Ya. Kaitan dengan pendapatan di masa pandemi ini, saya kira memang untuk triwulan pertama ini dari target yang disampaikan oleh Mas Dino tadi 960 miliar lebih untuk sampai 31 Maret Ya. 2021 ini baru realisasi sekitar 145,6 miliar. 145 miliar. 6,6 ya. Sudah 15,17 Ya. persen. Berapa persen, Pak? 15,17%. 15,17%. Dibanding tahun sebelumnya di dunia yang sama. Kalau tahun sebelumnya, karena waktu itu di awal tahun belum terkena COVID-19, malah di bulan pertama kita Jauh melampaui dari pendapatan. Saat ini ya, karena ini hampir 1 tahun ya, masalah COVID ini akan bertambah juga terhadap pendapatan. Tapi dalam kondisi pandemi COVID-19 ini yang masih relatif baik. Jadi kalau dibandingkan normal memang ada penurunan. Tapi dalam konteks kondisi pandemi ini, alhamdulillah minimal target per triwulan pertama ini harus mencapai 15%. Alhamdulillah 15,7%. Penyumbang terbesar, Pak, dari PAD ini. Untuk penyumbang terbesar dari pajak ini adalah dari ada 11 item pajak daerah. Yang terbesar ini adalah dari pajak BPHTB. BPHTB. Ya. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Ini dari target 287 miliar, ini sudah terrealisasi 52,2 miliar. Jadi sudah 18,14%. Jadi pendapatnya kalau per sektor pajak ini melebihi. Berarti masih ada ya orang yang transaksi jual beli tanah, ya Pak? Insya Allah masih ada. Ini kaitan dengan investasi atau kaitan dengan perorangan? Ya, investasi juga ada dari pengembang, dari kawasan juga. Jadi terutama pengembang ya. Pengembang juga. Ya, artinya kan kalau kita lihat di sini laju pertumbuhan ekonomi khususnya investasi masih jalan ya. Iya, sebagaimana yang kemarin sempat disampaikan Pak Eka Sanata di DPM PTSP. Nah, untuk sektor yang paling kecil itu di mana nih Pak, PAD? Kalau yang belum bergerak atau lambat pergerakannya untuk kita mendapatkan? Kalau dalam konteks hasil ini, dari situ. persentasenya dari pajak hiburan. Oh, pajak hiburan. Ini masih, karena memang stagnan ya? Iya, untuk pajak hiburan ini karena memang situasi kondisi begini, daya beli masyarakat, ekonomi masyarakat masih. Jadi tambahkan pandemi COVID, Iya, orang juga. Terutama pajak hiburan itu terbesar dari bioskop. Sehingga dari triwulan kedua tahun 2020 sampai sini kan belum buka. Iya.
sehingga KPP ke pendapatan. Di tengah mereka belum beroperasi masih saja ya ada pendapatan kita dari sektor itu. Ada yang dan sebagainya. Ya berapa itu Pak? Ini dari target 14,3 miliar, ini sudah realisasi 746 juta, baru mencapai 5,19%. Itu dari mana Pak? Artinya apakah dari, tadi kan Bapak sampaikan diantaranya dari bioskop, Ya, dan bioskop. Ya, yang paling besar ada dari bioskop. Itu ada kantang. Mungkin bioskop sudah mulai belum operasi. belum. Tapi mereka bisa kok memberikan pajak daerah ke kita. Belum masuk ke hiburan. Ada hiburan lain jenis hiburan seperti Wonderland. Oh, gitu kemudian ya. tayang Kolam renang ya, kolam mainan renang. anak-anak. Ya, seperti kalau itu. Kalau untuk bioskop, terus kemudian tempat karaoke, Ya. dan lain-lain, Ya. hiburan malam kan yang masih dibatasi belum beroperasi ya. PSBB dan PPKM seperti itu. Belum. Tapi yang terbesar adalah dari bioskop. Kalau untuk PBB sendiri Pak? PBB, alhamdulillah Pembangunan? untuk triwulan pertama ini karena sudah mulai tradisi, ini masih relatif rendah. Dari target 265 miliar baru realisasi 8 miliar, jadi 3,05%. Dan PBB kan biasanya di akhir. Karena PBB ini masih masa pendistribusian Ya. SPPT. SPPT. Biasanya mereka bayar ini wajib pajaknya di akhir ya. di akhir atau pertengahan dari sila triwulan kedua lah sampai ketiga. Di situ dengan PBB. Tapi Ya. insya Allah rata-rata tercapai. Pak, dulu kan di utang kita masih banyak di PBB, ratusan miliar malah. Sekarang gimana? Ya kalau Sudah mulai tertagih belum? tertagih karena ada semacam kalau terjadi transaksi PBB, BKTB itu biasanya harus dilunasi dulu piutang PBB. Alhamdulillah untuk tahun kemarin itu masuk sekitar 19 miliar dari piutang PBB. Dari piutang PBB. Berarti sisa piutang kita berapa di luar? Masih tidak tahu persis kalau jumlahnya. Masih ratusan miliar itu. Tapi itu masih tetap kita melakukan pendekatan masih penagihan pada wajib pajak harus ya, setiap tahun. untuk bisa melunasi kewajibannya. Nah, terus Pak, dalam kondisi sekarang nih, sektor perhotelan, restoran, itu gimana Pak? Jelas karena tadi dikatakan oleh Pak Pino bahwa di masa PPB ini kan berdorong pada sektor-sektor pajak dari pariwisata ya, dari hotel, hiburan, parkir, itu berkaitan dengan tingkat pendapatan ekonomi masyarakat. Keduanya juga kan kapasitas hotel juga dibatasi. Betul. Kemudian datang ke restoran sebagai juga sama, jadi batasi karena menghindari kerumunan. Yang dianggap relatif lebih lebih stabil apa Pak? Yang lebih Mungkin stabil, pajak parkir atau parkir masih di bawah, yang relatif stabil mah. Untuk triwulan pertama hotel masih relatif stabil, ini sudah 17,63%. Kemudian restoran juga sama, relatif stabil, ini sudah 17,71%. Yang lain saya kira udah normal, kecuali tadi pajak parkir, pajak hiburan, dan pajak mineral bukan logam. Itu aja yang beda. Kalau yang lain masih relatif normal. Kalau kembali lagi ke PBB, mengapa PBB rendah? Karena di awal triwulan pertama masih pendistribusian, adapun ada bayar-bayar PBB yang memang ada yang bayar piutang, seperti itu. Insya Allah di triwulan ketiga ini biasanya di triwulan ketiga ya, mereka sudah mulai ini. Dan kemarin juga target melebihi. Itu berapa persen Pak? Kemarin itu sampai 13%. 13%. Dari keseluruhan. Ya. Nah, dari PBB juga cukup banyak. Ya, dari total target kan. Cuma dari sektor hotel dan sebagainya memang menurun karena tadi keterbatasan operasional hotel itu sendiri. Ya. Pak, ada kendala lain nggak? Kondisi di lapangan kan pertumbuhan ekonomi, pergerakan kegiatan masyarakat yang belum stabil dengan pandemi COVID-19. Jelas hambatan terutama ya tadi dengan ditentukan PSBB, PPKM, pergerakan masyarakat dibatasi. Kita juga nyari potensi ke lapangan juga ke lapangan industri yang cukup potensial. Harus melalui protokol kesehatan, harus antigen terlebih dahulu. Nah ini juga
sedikit banyak juga akan mempengaruhi keleluasan kita untuk punya fondasi pendapatan. Pak, kontribusi PAD kita terhadap APBD berapa persen, Pak? Selain dari dana perimbangan kan itu urusannya ada di DPP PAD kan. Nah ini untuk kaitan PAD tadi, sektor PAD ke kalau kas daerah itu berapa persen? 4,6 triliun, kalau 900 itu berapa persen kira-kira? Ya sahabat taktik bisa tinggal kalkulasikan aja. Iya. Hitung berapa Iya. persen dari angka itu ya. Iya. Di posisi di mana target kita sekarang APBD Karawang 2021 adalah di 4, sekian triliun. Iya. 960 miliarnya adalah dari Daerah. PAD, pendapatan asli Di daerah. luar restribusi daerah. Iya. Dan masih sulit ya Pak kalau kita untuk menjangkau ke angka 1T gitu. Saya kira kemarin juga kalau tidak terjadi pandemi bisa melebihi 1 T. Ya. Biasanya 1,4, 1,5 ya Pak, atau lebih dari itu. Kemarin enggak, kalau dengan itu 1,2 kalau Oh, 1,2. restitusi pajak 930, sekarang 960. Jadi kalau kondisi normal kita sebetulnya bisa mencapai 1 T lebih. Mengapa demikian? Karena tadi dari pajak tertentu ini ada penurunan. Padahal pajak tendangan jalan itu kan dengan adanya COVID-19 ini, kemudian pengusahaan lapangan kerja, kemudian pengurangan produksi, otomatis pengurangan energi listrik. Nah, energi listrik juga akan tidak langsung per bulan juga akan menurun. Tapi kan kalau dari listrik, masa sih Pak? Kan konsumsi listrik juga berpengaruh. Berpengaruh. Dari sisi mana pengaruhnya? Contoh hotel. Hotel kalau operasional penuh, kalau dibatasi, penghuni hotel ini kan dibatasi. Belum lagi dunia hiburan ya? Dan dulu dunia hiburan, AC juga mungkin banyak dimatiin sebagian, yang dipakai hanya terbatas, jadi dan sebagainya. Itu akan berpengaruh dengan energi listrik. Kalau masih juga sama, kalau produksi terus-menerus dilakukan normal kan banyak, karena produksi berkurang, sehingga mungkin hanya beberapa mesin harga yang dioperasionalkan sehingga akan mengurangi daya energi listrik. Pak, sekarang kan kegiatan di kita, kegiatan di masyarakat, baik kegiatan ekonomi maupun kegiatan sosial kan sudah mulai ya sedikit-sedikit familiar lah dengan kondisi pandemi seperti ini, nggak terlalu serem kayak awal-awal. Itu artinya kan ada satu harapan bagi Bapenda untuk bagaimana bisa mencapai target dari pendapatan asli daerah ini. Ya saya kira yang pertama ya kuncinya adalah kata kuncinya di penyelesaian COVID-19. COVID-19 dari lalu lalang atau pergerakan masyarakat dalam kehidupan perekonomian maupun juga akan bergerak. Nah, timbul usaha-usaha juga muncul, bangkit kembali secara bertahap, otomatis akan berpengaruh kepada daya beli masyarakat. Kalau sudah meningkatnya daya beli masyarakat, otomatis dia akan datang ke mall, datang ke restoran, dan hiburan, dan parkir juga bertambah karena tidak dibatasi. Nah, sehingga otomatis bergerak dan terus bangkit sampai di tahap. Kita sering nggak diminta untuk saling komunikasi, koordinasi dengan tim COVID untuk bagaimana mengkondusifkan kembali situasi pertumbuhan ekonomi kita, Pak. Karena ini kan berdampak tadi terhadap pendapatan. Oh iya, kita kan koordinasi seperti pembukaan tempat-tempat hiburan, mau juga kita harus ada informasi dari pihak tim Satgas COVID-19. Nah, Pak, ada nggak permintaan dari baik dari PHRI, Persatuan Hotel dan Restoran, terus kemudian juga di dalamnya mungkin ada dunia hiburan dan sebagainya, meminta semacam keringanan, tolong dong selama masa pandemi ini jangan terlalu kita di-push untuk bagaimana membayar kewajiban pajak daerah kita. Oh ada kebijakan bupati. Contoh untuk masa COVID ini itu atas permohonan mereka atau memang langsung secara inisiatif? Ada juga yang permohonan juga inisiatif bupati kayak 2019. Contoh lah untuk penegak PBB dari tahun 2020 sampai ke tahun ke-8 itu bebas denda. Ini satu. Biasanya denda berapa persen, Pak? 2% per bulan. Per bulan. Ya. Kalau nunggaknya misalkan 1 tahun tinggal dikalikan. Kan 2 kali 2%. Kalau 2 tahun 48%, lebih dari 2 tahun itu bebas.
bebas. Maksimal mau buat 5 tahun, 4 tahun, 6 tahun, 3 tahun, tetap 2 tahun yang kena denda. Batas Kalau maksimal. sekarang di masa pandemi dari 0 tahun juga sama, free apa? Sama. Nah sampai sekarang dikasih kesempatan Free sampai denda. bulan Juni. Jadi kalau sama bulan Juni misalkan dia bayar tunggakan pajak tahun 2020 atau 2021 kan masih berjalan. Ke tahun ke belakang sampai ke tahun 93 itu bebas denda. Dan itu bukan diurus. Kemudian bagi hotel restoran dan sebagainya, pajak-pajak lain itu kan tiap bulan melaporkan pajaknya. Nah kalau lewat batas waktu itu juga kita berikan tanpa denda 2% sama. Pak, dalam kondisi ini ada nggak apa inisiatif kita atau mungkin juga ada ide lain, ada sektor lain yang belum digarap? Oh sekarang lagi digarap ada sektor pajak lain nih karena ini masalah pajak tower. Oh, sudah ada dan itu perdanya udah terbit. Udah ada. Sekarang lagi pendataan. Rupanya sudah. Itu hitungannya gimana Pak pajak tower itu? Itu teknis mungkin. Oh iya. Ada Artinya ada rumusnya. tower operator selular atau Ya, operator? semua tower ada. Oh semua, Iya. semua jenis tower Iya. apapun itu. Iya. Dan ini belum artinya masih dalam inventarisasi. Iya, sekarang lagi pendataan sekarang. Untuk nanti penagihan dan penetapan tarifnya Belum. oh belum. Tapi kalau sudah Tahun ini atau mulai tahun depan? tahun ini lagi pendataan nanti dihitung berapa ya, tinggal nanti penagihan mungkin bisa tahun depan lah dimulai. Oke Pak, ini tadi kita sudah di awal sampaikan bahwa target kita 960 miliar. Itu kapan mulai mendekati bakal realisasi? Ini kan pasti Bapak punya pengalaman tahun-tahun sebelumnya di triwulan pertama, kedua, ketiga, ya maupun keempat. Ini kira-kira di triwulan berapa nih? Mulai ada gambaran angka mendekati ke Dan biasanya kan untuk triwulan pencapaian pertama target. kan harus mencapai minimal 15%. di triwulan pertama. Ya, alhamdulillah sudah tercapai. Oh berarti ini sesuai dengan Ya, target kemudian tahapan kita ya? Triwulan kedua itu 40%. Mhm. Yang harus tercapai. Mhm. Kemudian triwulan ketiga 75% dan triwulan keempat 100% itu. Sekali lagi nih Pak, yang paling berat apa nih untuk kita bisa menarik dana PAD? Sektornya dari sektor apa nih yang paling berat nih dalam kondisi pandemi ini? Ya paling berat tadi parkir. Parkir ya? Parkir kemudian Parkirnya dipajak atau retribusi Pak? pajak. Oh dipajak? Iya. Kan kalau dipajak kayak mall, kayak rumah sakit, kayak tempat-tempat keramaian lain kan relatif sudah mulai tampak Tapi tetap aktivitas Pak. batasan. Ada yang lebih masalah misalnya biasanya masyarakat itu sampai ke mall berjam-jam atau begitu masuk parkir udah kena pajak parkir itu. Kemudian kuliner makan-makan kan udah nambah lagi. Setelah itu dia hiburan kan bawa keluarga ke dari jauh ke berjam-jam parkirnya juga kena nanti. Ya. Itu bisa kalau berjam sampai 5-6 jam Ya. udah berapa belum kapasitas Ya. volume dan seterusnya itu berpengaruh juga. Kalau sekarang datang hanya belanja take away balik lagi mungkin cuma 2.000 rupiah kalau motor itu berpengaruh. Ya. Kemudian juga kebijakan pemerintah kan yang mulai berkerumun. Ini pasti contohnya kalau masuk ke mall dan sebagainya itu akan berapa pajak yang masuk dari mulai pajak parkirnya, makannya pajak maminnya, kemudian hiburan dan seterusnya kan seperti itu berapa kalau 1 jam mungkin cuma berapa tapi kalau berjam-jam dia parkir kan lumayan ini berpengaruh. Yang kedua juga hiburan tadi biasanya rata-rata 500 juta per bulan untuk bioskop ini kalau saya tahu udah 6 miliar. Di masa pandemi awal 2020 itu sudah kita punya over target. Begitu masuk ke triwulan kedua ya tutup bioskop berarti nol. Nah, seperti itu. Dan untuk masyarakat sendiri yang non pengusaha maupun pengusaha ya karena kalau sektor PBB mah ini kan pajak pribadi ya pajak bumi bangunan ini pengaruhnya dari turunnya daya beli masyarakat atau memang apa ya? Kalau PBB mah saya kira relatif stabil ya? Relatif stabil, malah lebih ini target. baik dari mudik kemarin lebih target. Ya. Berarti
tidak terpengaruh dong kondisi pandemi ya. Alhamdulillah untuk tahun kemarin PBB dan BPHTB itu melebihi target. Yang berpengaruh itu ada hotel, restoran. Ya. Taruhlah kalau BPHTB kan tergantung transaksi di lapangan, tapi kalau PBB kan itu secara rutin kan. Ya, karena kan ada potensi, ada yang tunggak, ada yang potensi baru, penataan, nambah. Oh iya. Dari piutang tadi. Bukan semacam potensi yang baru itu yang mana? Yang intensifikasi. Oh iya. Nah, intensifikasi tadi kepemilikan tanah baru ya. Ya, tanah baru, kemudian juga dia bisa satu bangunan, begitu dicek potensi dia sudah mulai bangunan akan menambah dari bangunannya. Oh iya. Nah, terus cukup lumayan. Ternyata memang daya beli masyarakat kita ya tergolong relatif bagus lah ya Pak di masa pandemi, tapi ya tadi sahabat taktik ini sekali lagi menjadi satu tolok ukur bagaimana kontribusi pendapatan asli daerah kita terhadap APBD Kabupaten Karawang tahun anggaran 2021. Karena sebelumnya target yang sudah dipatok kesepakatan antara eksekutif dengan legislatif yang Pak Hadi sampaikan sudah terlampaui, dan sebelum-sebelumnya juga seperti itu. Kalaupun target dari tahun ke tahun bisa saja berubah, kayak sekarang di masa pandemi target PAD pasti sedikit berubah karena kondisi yang real di lapangan di tengah masyarakat kita sedang terus perang melawan COVID-19 sehingga aktivitas ekonomi masyarakat juga terkendala, dan diharapkan dengan target 960 miliar tentu itu akan bisa tercapai sebagaimana yang diharapkan, bahkan diharapkan lebih dari itu, karena dari APBD kita 4, sekian triliun ya kita masih sangat sedikit sahabat taktik, tapi mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita untuk bagaimana sebenarnya kita mencoba mengupas pendapatan asli daerah kita. Terima kasih Pak Hadis atas penjelasan yang diberikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan COVID segera berakhir, aktivitas kita kembali pulih, ekonomi kita kembali pulih, semangat kita tetap pulih. Terima kasih. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.